Dengan trennya triwulan 3 akan lebih tinggi dari triwulan 2, triwulan 4 akan juga lebih tinggi lagi dari triwulan 3. Untuk berkaitan pertanyaan dari Silvi dan Avi, bagaimana proyeksi ekonomi hingga akhir tahun? Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 3 dan triwulan 4 akan lebih tinggi dari triwulan 2 triwulan yang lalu. Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan serta paket kebijakan ekonomi pemerintah 2025 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, termasuk bantuan sosial yang akan disalurkan pada triwulan 4 ini. Secara keseluruhan tahun 2025 saya sampaikan untuk keseluruhan tahun 2025 Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit di atas titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5. Kisaran Bank Indonesia 47 sampai dengan 55 untuk keseluruhan tahun 2025. Kami perkirakan akan sedikit lebih tinggi di atas titik tengahnya. Jadi kawan-kawan bisa menghitunglah seperti itu. Dengan trennya triwulan 3 akan lebih tinggi dari triwulan 2, triwulan 4 akan juga lebih tinggi lagi dari triwulan 3. Ya, itu adalah jawaban seperti itu. Barangkali itu Pak. Singkat dari Bank Indonesia supaya Pak Menteri Keuangan, kayaknya banyak pertanyaan ke Pak Menteri Keuangan lah seperti itu. Justru nggak ada Pak. Oh nggak ada ya Pak. Silakan Pak Anggito mungkin. Ini siapa nih Pak Anggito dulu deh. Silakan Pak Anggito. Saya terakhir. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan. Pertanyaan pertama dari AV Kumparan. Mana AV? Oh. Pertanyaan 2 kali nih Pak. Belum kenal. Mohon data terbaru simpanan 1 sampai 100 juta. Apakah trennya meningkat? Bagaimana dengan simpanan di atas 5 miliar? Apakah menunjukkan geliat pasar? Mohon update kondisi BPR saat ini. Apakah ada yang jatuh? Berapa akumulasi BPR yang bangkrut? Saya baca Mbak ya, supaya ini kan masalah angka, Anda bisa mengkut angka yang resmi yang kami olah. Pertama, untuk simpanan di atas 100 juta itu tumbuh 4,19. Saya nggak sebutkan nominalnya ya, pertumbuhannya saja. Kalau kita bandingkan dengan posisi Desember 4,82. Jadi kita akan lihat nanti dalam 2 bulan kemudian apakah kondisinya akan lebih baik dari 2024. Kami belum bisa menyampaikan saat ini. Khusus untuk simpanan bernilai kecil, yaitu simpanan kisaran 5-10 juta dan di bawah 5 juta meningkat masing-masing 8,55% dan 7,91%. Yang ini merupakan indikasi dari mulai meningkatnya kemampuan penabung berskala kecil. Ini observasi kami dari sisi penabung ya. Untuk simpanan di atas 5 miliar tumbuh sebesar 16,24%. Ini tumbuh cukup tinggi nih. Kemudian hal ini terkait dengan beberapa kinerja korporasi, ini beberapa sektor yang memang tumbuh dan juga ada kenaikan kredit investasi. Kemudian yang mengenai PPR, tadi kami sudah menyampaikan selama periode 2024-25 ada sekitar 26 persisnya PPR-PPRS yang dalam penanganan, 23 itu sudah dilikuidasi, kemudian 1 diselamatkan melalui pola bail-in, dan 2 masih dalam proses penanganan. Kemudian yang berikutnya, Zevanya, mana Zevanya? Ada.
Oke. Bagaimana proyeksi pertumbuhan DPK akhir tahun? Apakah segmen retail atau korporasi yang mendominasi? Apakah depositnya masih menarik setelah BI dan TBP LPS menurun? Saya akan sampaikan data DPK ya, Pak Zeva. Ini proyeksi ya, berdasarkan internal LPS kami memproyeksikan 9,4%. DPK tahun 2025 itu naik dibandingkan tahun 2024 7,2%. Ini karena ada beberapa kegiatan yang meningkat khususnya di kuartal ketiga dan keempat. Kemudian untuk segmen retail memiliki pangsa sebesar 40,82% dengan pertumbuhan 3,83%. Naik dibanding 3,42 tahun sebelumnya. Sementara untuk pangsa korporasi itu September 2025 39,18 dibandingkan dengan pertumbuhan 11,23 per September 2025. Naik dibandingkan dengan 3,42 tahun 2024. Ini naiknya cukup signifikan, Pak. Demikian Pak Menteri jawaban dari kami. Terima kasih Pak Ketua. Untuk berikutnya silakan Pak Mahendra. Saya nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Menkyu. Ada dua pertanyaan untuk saya. Pertama dari Patricia, Bisnis Indonesia. Ada ya? Oh, okay. Baik, pertanyaannya, kinerja Bank Himbara menorehkan kinerja yang kurang baik di kuartal ketiga, walaupun sudah ada suntikan likuiditas. Bagaimana pandangannya? Kami melihat bahwa kinerja Himbara dalam kondisi yang baik, ya, yang ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga. Dan itu memang benar juga terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah 200 triliun pada bulan September yang lalu. Karena kami melihat, atau kenapa kami melihat kinerja dari Bank Himbara baik, karena dilihat dari segi penyaluran kredit adalah sebesar 3.829,3 triliun atau tumbuh 8,62%. Atau di atas penyaluran kredit untuk agregat seluruh perbankan yang adalah 7,7%. Begitu juga dengan pertumbuhan DPK-nya, Bank Himbara tumbuh 12,89%. Di atas pertumbuhan DPK secara agregat untuk perbankan 11,18%. Untuk rasio ALDPK Himbara tercatat meningkat menjadi 21,2% dibandingkan di bulan Juni 20,7%, dan juga dibandingkan agregat yang juga tinggi di 29,3%. Dan dalam hal ini kami sekali lagi menyambut baik langkah pemerintah menambah likuiditas melalui penempatan 200 triliun itu, yang implementasinya bergulir dan kami pantau secara berkala.